kita melakukan perkuliahan sama-sama, kita berdoa sebagaimana mesti biasanya. Kita sama-sama berdoa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum Bapak memulai perkuliahan ini, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan nama Bapak ini. Karena pada minggu yang lalu Bapak telah menerangkan, mudah-mudahan para mahasiswa apa yang sudah sampaikan Bapak pada saat minggu yang lalu kira-kira sudah dipahami ya. Oke. Nah, sekarang berlanjut materi yang sekarang Bapak akan memberikan itu materinya hakikat ya. Hakikat dan ciri unsur hukum ya, unsur hukum. Ini unsur hukum. Yang pertama, bahwa kalau hakikat hukum itu adalah sebuah peraturan yang isinya itu norma dan sanksi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang. Nah, yang lembaga yang berwenang ini adalah legislatif dan yudikatif. Nah, itulah hakikat daripada hukum. Kalau kaitan ciri hukum adalah yang pertama, hukum itu sifatnya memaksa. Nah, memaksa itu menjadi sebuah kewajiban, keharusan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh setiap orang. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, yang pertama tadi ada sifatnya mengikat. Yang kedua, adanya perintah dan larangan. Nah, dalam hal ini perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang. Contohnya misalkan kita belanja bayar pajak. Membayar pajak itu adalah sebuah kewajiban kita tanpa terkecuali siapapun harus. Nah, kemudian kita bikin SIM itu juga menjadi sebuah keharusan. Kalau kita tidak melaksanakannya maka kita akan mendapatkan sanksi. Itu namanya perintah. Kemudian larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Nah, kalau dilakukan maka akan mendapatkan sanksi hukum. Nah, sanksi hukumnya misalkan kurungan penjara, denda, ya, kemudian bentuk fisik dan sebagainya. Nah, ini yang dilarang itu contohnya misalkan kaitan pembunuhan, penipuan, ya. Nah, itu suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Itu. Baiklah, adik-adik mahasiswa. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya panjang lebar kaitan hakikat, ciri dan unsur hukum. Ya. Nah, sekarang Bapak menyimpulkan ya supaya sesuatu yang disebut hukum ya harus ada kejelasan ya. Jadi yang pertama ada yang ya mengatur ya atau yang membuat ya. Jadi yang pertama harus ada yang membuat. Nah, yang membuat ini adalah ya, yang diberi kewenangan oleh hukum adalah legislatif dan eksekutif ya. Nah, kemudian yang kedua ada aturan yang jelas. Nah, ada aturan yang jelas itu secara tertulis. Nah, itu termuat di dalam undang-undang tersebut pasal sekian berbunyi begini, sanksinya begini. Nah, itu sudah jelas. Nah, kemudian
ada sanksi tegas. Nah, di situ di dalam aturan tersebut, di dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang sanksi-sanksi sesuai dengan perbuatan apa yang dilakukan ya. Nah, kemudian yang keempat, kesimpulan yang keempat itu apa sih tujuannya? Ya bertujuan untuk mencapai keadilan ya, bermanfaat ya untuk semua orang dan untuk melindungi semua warga negara. Jadi ada kepastian hukum juga gitu ya. Jadi ada kepastian hukum. Jadi yang pertama ada keadilan, kemudian ada kepastian hukum dan juga bermanfaat bagi semua. Nah, itulah yang Bapak sampaikan sebagai kesimpulan. Nah, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya minggu depan.